Assalamualaikum sahabat Basra. Kali ini ketemu dengan saya di podcast Basra Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas PGRI Palembang. Nah teman-teman, sahabat Basra, kali ini kita akan membahas apa saja sih keunggulan program studi Bahasa Indonesia di Universitas PGRI Palembang. Kenapa kita harus kuliah mengambil jurusan Prodi Bahasa Indonesia di Universitas PGRI Palembang. Dan kali ini saya sudah ditemani dengan Ibu Hetty Laniar selaku Kaprodi Bahasa Indonesia di Universitas PGRI Palembang. Jadi untuk teman-teman semua dan sahabat bahasa dimanapun kalian berada, tunggu dan jangan beralih channel. Nah, oke sahabat Basra, untuk memulai podcast kita kali ini kita kenalan dulu nih sama Kaprodi Bahasa Indonesia Universitas PGRI Palembang. Selamat datang Ibu Hetty Laniar di podcast Bahasa Indonesia. Tuh, say hello dulu Bu sama sahabat-sahabat Basra kita yang lagi nonton dimanapun di Indonesia, di seluruh jagat raya. Iya, baik, selamat pagi sahabat Basra dimanapun kalian berada, tetap di channel ini untuk melihat informasi-informasi tentang program studi pendidikan bahasa Indonesia. Oke, nah sahabat Basra, jadi Universitas PGRI Palembang ini adalah salah satu universitas, bahkan kalau saya sendiri ini adalah salah satu-satunya universitas yang sangat saya banggakan. Dan beliau ini adalah orang yang sangat berperan penting khususnya di Prodi Bahasa Indonesia. Nah, untuk memulai podcast ini kita akan berbincang dulu kapan sih awal dari Bahasa Indonesia ini ada di Universitas PGRI Palembang? Mungkin bisa dijelaskan Ibu Hetty Laniar? Iya Mbak Nailil, program studi pendidikan bahasa Indonesia itu salah satu program studi tertua di Universitas PGRI Palembang. Dia berdiri pada tahun 1984, waktu itu masih STKIP PGRI Palembang. Dan pada tahun 2000 itu berubah alih menjadi Universitas PGRI Palembang. Sejak itu program studi pendidikan bahasa Indonesia alhamdulillah masih eksis hingga hari ini. Alhamdulillah masih eksis, dan saya pun lahir dari program studi bahasa Indonesia berkat Ibu Hetty Laniar juga. Nah, itu awal mula dari program studi Bahasa Indonesia di Universitas PGRI Palembang. Nah, Bu, untuk program studi Bahasa Indonesia sendiri nih, apa saja sih keunggulan-keunggulan yang bisa didapatkan oleh seluruh mahasiswa di dalam program studi Bahasa Indonesia? Waduh, kalau ditanya keunggulan banyak banget ya Mbak Nay. Di kuliah di program studi pendidikan bahasa Indonesia itu bukan hanya saja dididik menjadi guru pendidikan bahasa Indonesia atau guru bahasa Indonesia saja, karena kan kalau kuliah di S1 itu kan kita diarahkan untuk mengajar SMP ataupun SMA ya. Kalau di prodi pendidikan bahasa Indonesia itu dibuka luas, disesuaikan dengan minat dan bakat dari mahasiswa. Jadi di prodi bahasa Indonesia itu kebetulan kita punya Sanggar Bastra. Sanggar Bastra itu melatih mahasiswa kita untuk mendapatkan soft skill seperti pewara, pidato, tari, kemudian bahkan olahraga pun kita didik untuk diarahkan untuk minat dan bakatnya. Nah, apalagi untuk kesiapan menghadapi tantangan Merdeka Belajar Kampus Merdeka sekarang ini ya, kita harus membekali mahasiswa kita soft skill yang lebih untuk bisa dapat bersaing di dunia industri, dunia usaha dan dunia industri, jadi DUDI gitu. Oke, berarti ini menarik nih ya sahabat Basra. Biasanya orang-orang kalau mendengarkan Universitas PGRI Palembang berarti dalam tanda kutip semuanya akan mengarah kepada seorang guru, ya kan? Banyak orang yang mengira kalau masuk Universitas PGRI Palembang khususnya di program studi Bahasa Indonesia itu akan menjadi seorang guru Bahasa Indonesia. Tapi nyatanya setelah kita tanya-tanya, ini adalah salah satu program studi dan juga universitas yang bisa membuktikan bahwa kita tuh bisa menjadi apa saja ya Bu ya. Betul. Terbukti bahwa di dalam kurikulumnya itu ada pewara, ada juga menjadi siaran radio, berarti luas ya. Ini paling menarik nih sahabat Basra dan seluruh
masyarakat yang menonton podcast ini harus tahu dan harus menyimak bahwa ini adalah salah satu inceran nih, salah satu hal yang harus kalian ikutin di Universitas PGRI Palembang. Lanjut nih Bu, tadi kan disebutin ini kampus merdeka ya. Berarti ini adalah wadahnya mahasiswa, wadahnya sahabat Basra, wadahnya seluruh masyarakat nantinya yang akan bergabung di program studi bahasa Indonesia. Ini akan menjadi hal yang sangat berharga ya Bu ya. Karena kita di sini ditantang, kita juga di sini diberi bekal untuk mencukupin ilmu dan keterampilan menghadapi dunia kerja yang lebih luas. Ya, nah untuk kurikulum sendiri nih Bu, kapan sih kita bisa mengikuti kurikulumnya? Bisa juga tadi tuh mengikuti apa yang mereka inginkan, apa saja sih kegiatan-kegiatan yang bisa mereka ikutin selama pembelajaran. Mungkin nih di semester 1 sampai semester sekian itu pembelajaran teori. Coba mungkin semester berapa nih yang bisa mengikuti minat bakat sesuai dari yang apa mereka inginkan. Iya. Baik Mbak Naila, kalau untuk kuliah di program studi pendidikan bahasa Indonesia sebenarnya dari semester 1 pun mereka sudah diarahkan untuk mengikuti berbagai kegiatan organisasi di program studi pendidikan bahasa Indonesia. Kebetulan di prodi kita itu kan ada HMPS ya, itu setiap prodi pasti ada HMPS. Kemudian ada Sanggar Basra. Sanggar Basra ini punya program studi pendidikan bahasa Indonesia, namun semua mahasiswa di Universitas PGRI Palembang itu boleh mengikuti Sanggar Basra. Jadi sebenarnya sebelum adanya kurikulum MBKM, itu program studi pendidikan bahasa Indonesia itu sudah membekali soft skill bagi mahasiswanya. Terbukti setelah mereka tamat dari program studi pendidikan bahasa Indonesia, itu ada yang menjadi guru itu pasti. Namun guru yang seperti apa dulu? Karena memang di dalam image masyarakat untuk menjadi guru bahasa Indonesia itu sudah banyak Mbak Nay. Seluruh kampus itu banyak mayoritas punya program studi pendidikan bahasa Indonesia. Tapi guru bahasa Indonesia yang seperti apa dulu? Karena tuntutan semakin kesini itu tuntutan untuk menjadi guru itu harus ada plus-plusnya gitu ya. Jadi guru bahasa Indonesia keluaran dari FKIP Universitas PGRI Palembang itu disiapkan punya soft skill, dia bisa menjadi pewara, bisa melatih pidato, bisa membaca puisi, mengadakan pementasan, kemudian bahkan bisa menjadi penyiar radio, pembaca berita televisi dan lain-lain. Nah, itu CPL yang kita siapkan untuk program studi pendidikan bahasa Indonesia gitu. Namun setelah adanya kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, itu semakin asik sebenarnya di program studi pendidikan bahasa Indonesia. Apalagi ada ketentuan di dalam kurikulum itu 1 semester keluar program studi di dalam universitas, 2 semester itu di luar program studi di luar universitas. Jadi begitu besar peluang mahasiswa kita untuk mendapatkan soft skill yang lebih, bahkan untuk melaksanakan pemagangan itu selama 1 semester full gitu. Dan berbagai kegiatan-kegiatan ataupun program-program dari MBKM itu bisa diikuti oleh mahasiswa program studi pendidikan bahasa Indonesia. Wah, ini ya sahabat Basra, rasa-rasanya saya pengen kuliah lagi nih kalau mendengarkan kurikulum baru di MBKM ini yang benar-benar sangat membuat kita tuh punya wadah yang lebih luas kan selain dari di dalam kampus sendiri. Nah, tadi kan ada disebutkan bahwa kita tuh boleh mengikuti perkuliahan di luar dari program studi tersebut. Dalam kali ini itu program studi bahasa Indonesia. Nah, berarti di sini Bu, berarti kita tuh bisa berinteraksi lebih ya, bukan hanya dengan seorang dosen ataupun dosen-dosen yang memang ada di kampus ini, yang memang berkecimpung di dalam SKS ya. Kalau kurikulum yang lama kan itu berpatokan kepada SKS dengan mata kuliah yang ditentukan dan juga dengan dosen-dosen yang memang sudah berkompeten di dalam bidangnya. Tapi kali ini berarti sudah bisa. Berarti Bu, untuk MBKM ini misal nih ada yang mau ambil pewara. Nah, itu kalau ambil pewara kita kemana tuh? Setelah kita di dalam dari mata kuliah program studi bahasa Indonesia, terus lanjutannya kemana tuh? Iya.
Jadi gini Mbak Nai, untuk di program MBKM ini kita kan diberi kesempatan untuk bekerja sama di dunia usaha, dunia industri. Itu sering disingkat dengan DUDI. Jadi untuk mengajar di prodi kita itu kita melibatkan bukan hanya dosen-dosen yang ada di perguruan tinggi itu, namun kita melibatkan praktisi-praktisi di luar sesuai dengan bidang penguasaannya masing-masing gitu, sesuai dengan bidangnya masing-masing. Jadi semakin banyak praktisi yang masuk di prodi kita akan semakin membantu mahasiswa kita untuk mengeksplor minat dan bakat dari mahasiswa kita. Jadi kalau misalnya dia punya minat di pewara, jadi nanti kita sudah siapkan mata kuliah yang mengiringi itu, mulai dari teknik produksinya bagaimana, kemudian mulai praktik untuk penyiaran radio, praktik pembaca berita televisi, kemudian praktik untuk pewaranya, itu sudah kita siapkan. Dan kita bekerja sama juga nanti di dunia usaha atau dunia industri yang berkaitan tentang kepenyiaran publik gitu. Jadi ketika mahasiswa punya minat untuk menjadi pewara, nanti mereka dibebaskan untuk memilih mau magang di mana. Jadi misalnya mereka mau magang di salah satu stasiun televisi misalnya. Oke, kita akan mengarahkan ke sana. Kemudian kalau misalnya mereka punya minat untuk berwirausaha. Kebetulan di program studi di FKIP itu kan ada 13 program studi dan 1 program PPG, dan itu mahasiswa juga dipersiapkan untuk memilih program studi dalam satu perguruan tinggi. Jadi misalnya mereka punya minat di wirausaha, mereka bisa mencoba menyeberang untuk ke program studi akuntansi begitu. Kalau mereka punya minat untuk public speaking, untuk ke bahasa Inggris, mereka boleh mencoba pindah ke program studi pendidikan bahasa Inggris. Itu 1 semester full, itu mereka mengikuti mata kuliah di program studi lain di dalam perguruan tinggi. Kemudian 2 semester itu mereka diberi kesempatan untuk magang. Magang itu terserah mau magang di mana. Kalau di FKIP itu kan pasti ada PPL ya, tetap ada praktik di sekolah karena memang kita fakultas keguruan kan di situ. Jadi memang diarahkan CPL yang paling utama itu menjadi guru. Nah, mereka diberikan kesempatan untuk melakukan magang 1 semester di sekolah. Itu 20 SKS. Atau mereka bisa untuk semester selanjutnya mereka bisa magang di tempat itu tadi dunia usaha dan dunia industri yang sudah kami siapkan, karena kami dituntut untuk prodi-prodi itu menjalin kerjasama dengan industri-industri yang berkaitan dengan program studinya. Pokoknya asik deh Mbak Nai. Ini benar-benar asik nih sahabat Basra ya. Jadi memang kita tuh benar-benar dikasih wadah yang seluas-luasnya. Jangan sampai selama 4 tahun kuliah itu kita hanya belajar di itu aja. Tapi di kurikulum yang baru ini kita dikasih wadah yang bisa membuat kita tuh mengapresiasi diri sendiri dengan apa yang kalian mau, apa minat bakat yang ada di dalam diri kita. Karena semua minat bakat itu ya sahabat Basra itu kalau menurut aku pribadi itu tuh nggak keluar secara sendiri, tapi itu juga didukung dengan fasilitas yang ada di tempat kita menimba ilmu, dan itu ada di program studi bahasa Indonesia. Ini benar-benar keunggulan, pokoknya semua yang berkaitan dengan hal-hal di luar sana yang bakalan nanti ketika lulus itu bakal terjun ke dunia kerja. Ini bisa kita dapatkan bekalnya di Universitas PGRI Palembang, khususnya di program studi bahasa Indonesia. Yang tadinya mengira mungkin bahasa Indonesia hanya ya tentang bahasa Indonesia menjadi guru, ternyata bisa juga belajar bahasa Inggris tentang public speaking. Yang tadinya mungkin mengira hanya menjadi guru, bertemu dengan siswa-siswa di sekolah, ternyata bisa juga menjadi seorang pembawa acara, ikut-ikut dalam stasiun televisi. Dan ini benar-benar membantu ya Bu, membantu sekali untuk para mahasiswa, para sahabat Basra dalam menggali keterampilan yang ada di dalam diri mereka. Nah, kebetulan sekarang kan lagi masa
pendaftaran ya Bu. Iya. Masa pendaftaran untuk adik-adik, untuk sahabat Basra yang mungkin masih sekarang ini mencari memilih mana sih universitas yang bisa diikutin, yang bisa menjadi wadah selama pendidikan menuju sarjana. Apalagi yang masih bingung memilih harus pilih program studi apa sih gitu kan, harus pilih yang mana ya yang benar-benar bisa menjadi wadah untuk nanti persiapan ke dunia kerja. Nah, pas ini nih pas banget ya di bulannya sampai bulan September ya kalau nggak salah Ibu ya. Nah, pendaftaran sampai bulan September, apa nih Bu hal-hal yang keunggulan kalau misalkan adik-adik ataupun sahabat Basra di luar sana yang mau mendaftarkan diri sebagai mahasiswa Universitas PGRI Palembang khususnya di program studi Bahasa Indonesia? Iya, gini Mbak Nay, di Prodi Bahasa Indonesia itu sebenarnya banyak sekali beasiswa yang bisa diraih oleh mahasiswa program studi pendidikan Bahasa Indonesia. Jadi yang pertama, KIP kuliah pasti ada. KIP kuliah, kemudian beasiswa yang disiapkan oleh Pemprov ataupun beasiswa kualifikasi guru itu pasti ada, dari LLDikti, Kemendikbud itu semua ada. Nah, satu hal yang paling menarik di sini khusus untuk mahasiswa program studi pendidikan Bahasa Indonesia itu ada kesempatan untuk mendapatkan beasiswa ikatan alumni. Jadi untuk beasiswa ikatan alumni ini baru ada di program studi pendidikan Bahasa Indonesia KIP Universitas PGRI Palembang. Jadi itu salah satu keunggulan yang ada di program studi pendidikan Bahasa Indonesia. Itu yang pertama, Mbak. Yang kedua, kalau mahasiswa program studi pendidikan Bahasa Indonesia membawa mahasiswa baru untuk masuk di program studi pendidikan Bahasa Indonesia itu dapat diskon 50%. Ya, dapat diskon 50% selain yang diberikan oleh Bapak Rektor. Karena sebenarnya untuk calon mahasiswa yang mendaftar yang mendapatkan rekomendasi dari kepala sekolah itu kan gratis ya. Juga sekolah-sekolah yang sudah MOU dengan Universitas PGRI Palembang juga gratis pendaftaran. Jadi seluruh program studi di Universitas PGRI Palembang itu gratis pendaftaran jika sekolahnya sudah MOU atau sudah mendapatkan rekomendasi dari kepala sekolah. Tetapi untuk program studi pendidikan Bahasa Indonesia yang belum ada MOU dan tidak ada rekomendasi dari kepala sekolah, itu kalau dibawa oleh mahasiswa program studi pendidikan Bahasa Indonesia itu dapat diskon 50% dari ikatan alumni. Wow. Jadi saya terus terang sangat bangga dengan alumni di program studi pendidikan Bahasa Indonesia, begitu luar biasa perannya. Dari ikatan alumni itu sudah menyiapkan beasiswa, kemudian menyiapkan voucher untuk pendaftaran mahasiswa baru. Saya sangat berterima kasih untuk Ikatan Alumni Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Wah, terima kasih nih untuk Ikatan Alumni Program Studi Bahasa Indonesia. Jadi di sini baru mau masuk kuliah aja itu udah dapat banyak keuntungan ya Bu ya, dari mahasiswanya yang mau mendaftarkan diri, dari teman-teman sahabat Basra yang juga ikut mengantarkan temannya, keluarganya, adik-adiknya untuk ikut juga menjadi mahasiswa program studi Bahasa Indonesia. Itu pun ada keuntungannya ya. Jadi banyak banget keuntungan kalau kita bergabung di Bahasa Indonesia. Nah, untuk yang beasiswa tadi nih Bu, ketika sudah menjadi seorang mahasiswa program studi Bahasa Indonesia, apakah beasiswa ini didapatkan oleh seluruh mahasiswa atau ada kriteria tertentu nih Bu? Pastinya ada kriteria tertentu, Mbak Nay. Yang pertama, dia harus terdaftar dulu di program studi pendidikan Bahasa Indonesia. Yang kedua, dia berprestasi namun kurang beruntung di ekonomi. Kemudian yang ketiga, dia punya kontribusi langsung atau kontribusi aktif di dalam organisasi program studi pendidikan Bahasa Indonesia. Dan yang lebih diutamakan memiliki prestasi semenjak masuk di program studi pendidikan Bahasa Indonesia. Nah, itu. Jadi ada yang harus kita berikan ke program studi pendidikan Bahasa Indonesia.
Oke, berarti tidak ada alasan apapun ya untuk kita tidak mengikuti jenjang pendidikan yang lebih tinggi untuk menjadi seorang sarjana. Yang memang mungkin kalau pintar secara prestasi akademik tapi di ekonominya agak kurang memadai masih bisa dapat. Yang pintar pun dengan prestasinya, dengan sejuta ilmu yang dia miliki juga bisa dapat. Jadi benar-benar program studi bahasa Indonesia ini memfasilitasin semuanya. Aduh, benar-benar nih. Kalau saya pribadi nih Bu ya, ini juga titipan dari para alumni, semuanya tuh bangga dan memang semuanya itu merasakan bahwa program studi bahasa Indonesia ini bisa menjadikan kami para alumni ini menjadi orang-orang yang berkontribusi besar di luar sana. Karena kan dunia kerja sekarang ya, itu keras banget ya Bu ya. Betul. Itu keras sekali gitu kan. Kalau misalkan kita hanya berpatokan di satu keterampilan, sudah tamat deh itu. Kalau di satu keterampilan itu yang hanya kita milikin, kebetulan orang lain yang masuk dengan banyak keterampilan, kita akan jauh tertinggal. Tapi khusus di program studi bahasa Indonesia, kita dibekalin dengan banyak sekali keterampilan-keterampilan yang bisa kita pilih sesuai dengan minat bakat yang ada di dalam diri masing-masing. Terus Bu, apalagi nih keuntungan yang lain? Apakah masih ada? Kayaknya dari tadi saya nanyain keuntungannya, karena memang banyak banget keuntungan-keuntungan yang ada di program studi bahasa Indonesia. Apakah ada lagi Ibu? Mungkin lebih ke keunggulan ya Mbak Nay. Iya, ini karena gini. Bapak Rektor kita, Bapak Dr. Haji Bukmanlian MMMSI, beliau sangat antusias untuk memajukan Universitas PGRI Palembang ini, terutama dalam sarana dan prasarana. Jadi di Universitas PGRI Palembang itu kita memang sudah disiapkan WiFi gratis di mana-mana itu. Jadi karena sekarang sudah masanya digital. Jadi semua kegiatan itu digital karena didukungkan adanya pandemi ini, sehingga Bapak Rektor mengupayakan semua kegiatan di Universitas PGRI Palembang tetap berjalan meskipun melalui tatap maya gitu. Dan di sini juga sudah disiapkan laboratorium 5 lantai, di mana 5 lantai itu pusat laboratorium di seluruh program studi yang ada di Universitas PGRI Palembang. Kebetulan ada 26 program studi, yang salah satunya program studi unggulannya di program studi pendidikan bahasa Indonesia. Kemudian di sebelah itu juga ada perpustakaan digital yang bisa diakses secara online oleh para mahasiswa, karena di masa pandemi ini kan mahasiswa dibatasi untuk masuk kampus, sehingga disiapkan perpustakaan digital yang alhamdulillah perpustakaan kita satu-satunya perpustakaan yang sudah terakreditasi A di Sumatera bagian selatan. Kemudian khusus untuk program studi pendidikan bahasa Indonesia memang kita sudah menyiapkan CPL kita, yaitu yang pertama itu guru bahasa Indonesia tadi sudah dijelaskan. Kemudian yang kedua itu ada pewara atau penyiar televisi, praktisi radio, peneliti, karena kita sudah bekerja sama juga dengan Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan. Itu untuk melakukan penelitian bahasa dan penelitian sastra. Kemudian di filologi kita juga menyiapkan mata kuliah filologi itu untuk penelitian tentang aksara itu. Jadi silakan mahasiswa kenali minat dan bakatnya, dan kami akan siap membantu untuk mengenali minat dan bakat para mahasiswa yang sudah bergabung di program studi pendidikan bahasa Indonesia. Ayo kita sama-sama raih kesuksesan, kita sama-sama menggali ilmu, pengetahuan, dan pengalaman di program studi pendidikan bahasa Indonesia FKIP Universitas PGRI Palembang. Wow, jadi ini untuk sahabat Basra, apalagi yang memang sudah menjadi mahasiswa nih, waktunya kita memanfaatkan masa muda, masa-masa kita menjadi mahasiswa untuk seluruh kegiatan positif yang sudah disediakan oleh program studi bahasa Indonesia Universitas PGRI Palembang. Dan juga tadi tuh ada disebutin
kalau kita tuh bisa magang selama 6 bulan ya Bu ya. Yep. Ini secara nggak langsung membantu kita untuk mencari dan bertemu dengan relasi yang lebih luas di dunia kerja. Nanti ketika sudah lulus dan sudah bisa memakai gelar sarjana untuk bekerja, ini sangat-sangat membantu pastinya Bu. Sangat membantu. Kalau dulu waktu naik di kampus ini itu cuman 40 hari. 1 bulan cuman 40 hari. Kebayang yang sekarang itu 1 semester kurang lebih 6 bulan kita bisa mengikuti program magang ini ya kan. Banyak ilmu, banyak relasi yang pastinya ini benar-benar sangat menguntungkan sekali untuk seluruh sahabat Basra. Nah, sebelum menutup podcast kali ini, mungkin sahabat Basra atau adik-adik semua nih yang mau mendaftarkan diri menjadi mahasiswa program studi Bahasa Indonesia khususnya di Universitas PGRI Palembang. Nah, di masa pandemi ini pastinya kan tidak semua orang bisa langsung ke Universitas PGRI Palembang. Nah, mungkin ada Bu cara-cara untuk mendaftarkan diri sebagai mahasiswa di sini? Betul. Bagi adik-adik sahabat Basra yang berminat untuk masuk di program studi pendidikan bahasa Indonesia, silahkan hubungi WA saya juga boleh 0853 57 45 0557. Itu saya siap 24 jam terbuka untuk bagi mahasiswa yang akan mendaftarkan di program studi pendidikan bahasa Indonesia, dan saya akan siap membantu 100%, tinggal mantap-mantap aja di rumah. Jadi tinggal tunggu jadwal perkuliahannya. Jadi bisa dilakukan secara online menggunakan WA boleh, atau bisa saja langsung daftar ke website Universitas PGRI Palembang juga boleh, www.unipgripalembang.ac.id. Oke, berarti bisa melalui WhatsApp yang sudah Ibu Hetty sebutkan tadi dan juga bisa melalui web. Jadi intinya di sini berbagai kemudahan yang diberikan oleh Universitas PGRI Palembang untuk semuanya bisa menjadi mahasiswa di universitas ini. Nah, oke teman-teman dan sahabat Basra semuanya dimanapun kalian berada, mungkin ini menjadi sapaan terakhir di podcast kali ini. Setelah ini nanti akan bakalan ada podcast-podcast selanjutnya. Nah, jadi jangan sampai ketinggalan, jangan sampai tidak mengikuti updatean terbaru dari kami. Silakan like, subscribe, and share YouTube channel kami di marketplace ataupun di media sosial kalian dimanapun itu. Oke, untuk sahabat Basra semuanya, terima kasih untuk waktunya. Saya Nail Husna pamit undur diri dan Hetty Lanyar. see you.